Selamat pagi Bu Soleh. Hari ini saya ingin mewawancarai Pak Apis untuk tugas PH4 saya. Ya wawancara. Pak Apis bisa diwawancarai Pak Apis? Ya, dapat. Oke, saya ditanya. Untuk pertanyaan nomor 1 Pak Apis, menurut Bapak sendiri apa sih arti toleransi itu Pak? Ya, menurut Bapak sendiri sikap toleransi itu adalah sikap menghormati sebuah keputusan sehingga keputusan tersebut bisa kita terima. Itu sikap toleransi. Terus Pak ya. Buat pertanyaan nomor 2, kalau di sekolah bentuk toleransi yang sering Bapak lihat itu kayak gimana Pak? Kalau di sekolah bentuk toleransi yang biasa Bapak temuin misalkan kita memberikan tugas kepada murid, guru memberikan tugas kepada murid. Kemudian murid tersebut mungkin ada halangan untuk tidak bisa mengerjakan tugas tersebut, misalkan dia sakit atau mungkin ada kabar duka atau izin segala macam, ya kita mentolerirkan lah, kita bertolerir kepada murid tersebut, kita memberikan toleransi untuk mempending tugas tersebut mungkin minggu depan atau ya tergantung kita yang memberikan waktunya kapan. Itu biasa yang kita sebut sebagai toleransi. Oke Pak. Lanjut ke pertanyaan nomor 3 Pak. Ya. Menurut Bapak, kenapa sih sikap toleransi penting banget buat kita nih? Mengapa sikap toleransi itu penting terhadap kita? Ya, menurut Bapak sendiri ya memang penting karena kita kan di situ memberikan sikap hormat kepada sesama kita, ya, bertoleransi terhadap sama kita. Jadi menurut Bapak sendiri ya toleransi penting karena ya kita bisa menumbuhkan sikap hormat terhadap satu sama lain. Apalagi kita kan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Jadi kita harus saling bisa bertoleransi antara Dava dengan Gibran misalnya. Oke Pak. Pertanyaan nomor 4 Pak. Waktu ngajar bahasa Inggris pernah nggak nemuin momen di mana siswa beda pendapat atau latar belakangan? Terus Bapak harus ngadepin itu dengan cara yang toleran? Iya, namanya guru pasti mendapatkan murid yang berbeda pendapat, apalagi bahasa Inggris. Namanya guru kan tetap juga ada yang namanya salah. Ya. Kita juga sama-sama belajar, murid pun sama-sama belajar karena kamu tahu sendiri belajar itu kan ada peribahasa yang namanya belajar hingga ke liang lahat. Nah, tahu? Ilmu minal mahdi lalahdi. Gitu. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Ya. Jadi di situ. Kalau misalkan guru itu salah, ya wajar karena kita sama-sama belajar. Apalagi dalam bahasa Inggris, Bapak pernah nemuin sendiri. Dulu itu ketika murid Bapak, ya udah lulus dulu, dia menemukan kesalahan ketika Bapak ngajar. Misalkan ketika menyebutkan pronunciation-nya, misalkan salah, ya kan? Murid Bapak sendiri yang nunjukin, Pak, ini bukannya begini. Oh iya begitu ya. Nah kita sebagai guru juga harus membuka hati, kita harus bertoleransi, kita harus menerima pendapat dari murid kita sendiri. Karena ketika kita merasa salah, siapa lagi kan selain murid yang bisa membenarkan gitu kan. Dan kalian sebagai murid ya bebas, kalian bisa berpendapat, kalian bisa memberi masukan kepada guru tersebut ketika guru tersebut salah memberikan instruksi. Oke. Pertanyaan nomor 5 nih Pak. Gimana caranya Bapak bikin suasana kelas tetap nyaman, saling menghargai, walaupun muridnya tuh beda-beda Pak? Oke, yang pertama kita harus memahami dulu sifat masing-masing dari murid yang kita ajarkan. Nah, dari A, B, C, D kita harus paham. Kan dari situ mempunyai background yang berbeda-beda, kan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, di situ yang harus kita ketahui. Dan kita sebagai guru juga harus bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Kan, apalagi murid kan dari pagi sampai sore di sekolah, kalau misalkan pembelajarannya suntuk, membosankan, kan membuat murid jadi nggak enak, ngantuk, atau malas belajar. Kan di situ harus istilahnya guru harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Misalkan mungkin ketika kita belajar disebutkan mungkin di situ. Biasanya kalau Bapak kan biasanya lagu, atau misalkan kita 2 hari belajar, 1 hari nonton misalkan, di situ kan istilahnya menumbuhkan murid jadi ingin belajar ke sekolah, misalkan kayak les bahasa Inggris kan. Setelahnya jadi kita pengen masuk terus istilahnya pembelajaran bahasa, karena kan di situ mungkin murid tertarik, di situ ada nontonnya, ada dengerin lagunya, belajarnya juga ada, jadi lengkap di situ. Kita harus bisa mengkondisikan pembelajaran
terhadap masing-masing murid. Ya, pertanyaan 6 nih Pak. Bahasa Inggris itu kan bahasa luar nih Pak. Pernah nggak sih Bapak nemu murid yang bilang, alah bahasa Inggris bahasa penjajah gitu? Terus itu gimana kita ngadepinnya Pak? Yang pertama ya, ketika kita belajar ya, ketika pembelajaran pas di awal pembelajaran kita harus menanamkan kepada murid itu dia harus suka mengenai bahasa Inggris, karena ya bapak nggak bisa maksakan orang tersebut pengen bisa bahasa Inggris atau suka bahasa Inggris, itu kan kita nggak bisa maksakan kan. Orang ada yang suka bahasa Indonesia, ada yang suka bahasa Mandarin misalkan, ada yang suka matematika, ada yang suka IPA, segala macam pelajaran. Kita nggak bisa maksakan karena kan kemampuan siswa itu kan berbeda-beda, ya kan. Nah kalau misalkan tadi ada yang misalkan bapak mendapatkan siswa yang ngomong seperti tadi tuh, bahasa Inggris kan bahasa penjajah segala macam. Nah, kita harus bilang dulu ke murid tersebut. Kita kasih pengertian dulu agar oh begitu ya Pak, oh begini ya Pak. Tiba-tiba kedepannya dia jadi suka bahasa Inggris. Ambil dari pengalaman bapak sendiri ya. Kalau kamu tahu, bapak nggak suka bahasa Inggris. SMP bapak benci bahasa Inggris. Nggak suka bapak bahasa Inggris. Bapak nggak suka namanya bahasa Inggris, bapak nggak suka. Dan akhirnya bapak malah sampai S2 sekarang bapak ngambil bahasa Inggris. Kalau kamu tahu awal bapak nggak suka bahasa Inggris, nggak suka bapak ngedengerin lagu bahasa Inggris segala macam, nggak suka. Kita mau tahu sendiri sekarang bapak juga bisa ngomong pakai bahasa Inggris ya bisa, justru bahasa Arab juga bisa bapak semua itu. Gitu. Jadi tergantung kitanya sih sebagai guru ketika kita mendapatkan murid yang bilang seperti tadi yang kamu katakan tersebut, ya kita beri pengertian dulu istilahnya ke murid tersebut agar mereka paham bahwa bahasa Inggris ini penting. Lagi bahasa Inggris bahasa internasional kan. Kalian mau kerja dimanapun nanti kedepannya bakal diuji bahasa Inggrisnya. Apalagi sekarang setiap perusahaan itu ada namanya TOEFL. Nah, jadi bahasa Inggris itu penting gitu. Jadi kita kasih pengertian dulu ke murid tersebut sampai dia benar-benar paham, baru setelah itu kita masukkan biar dia suka bahasa Inggris. Gitu Pak. Pertanyaan 7 ini Pak. Ya. Bapak ada nggak pengalaman pribadi Bapak yang bikin Bapak jadi ngerti arti toleransi? Pengalaman pribadi Bapak, akhirnya Bapak mengerti apa itu toleransi. Ya. Ya, pengalaman pribadi Bapak mungkin ketika Bapak ngajar di sini, apalagi kalian dari berbagai agama, dari yang Kristen, Islam, Buddha, ya kan? Di situ sebenarnya benar-benar kalian dipupuk untuk bisa belajar toleransi kan di situ. Kalian bisa menghormati agama satu sama lain, ya kan? Dan pengalaman Bapak sendiri ya, Bapak benar-benar istilahnya belajar toleransi juga di sini. Jadi Bapak menghormati yang Kristen, kalau misalkan Natal atau perayaan Kristen lainnya kan begitu. Kita tetap membantu, kita tetap mendukung. Kemudian yang Kristen ketika yang Islam buka bersama segala macam, guru-guru yang Kristen membantu membuatkan bukaan untuk yang Islam berbuka. Apalagi kalau misalkan kami sholat ya, yang Kristen juga pasti misalkan dia lagi berisik atau mendengarkan lagu atau segala macam pasti dibatiin karena dia paham akan azan kita mau sholat, mereka paham dan kita pun akan menghormati juga gitu. Jadi di situ Bapak akhirnya belajar toleransi itu begini ya, menjaga toleransi itu begini ya, apalagi kita dari berbagai macam latar belakang agama yang berbeda, ya kan, dari Kristen, Buddha, terus Islam, ya kan. Jadi kita saling mengenal satu sama lain latar belakang agamanya begitu. Ini pertanyaan 8 nih Pak. Tadi kan Bapak ceritain anak-anak sekolah udah bisa ya. Tapi kalau menurut Bapak nih benar-benar ya, anak zaman sekarang tuh udah bisa belum sih toleransinya, udah baik belum sih? Oke. Menurut Bapak sekarang, kalau Bapak lihat dari zaman sekarang, justru malah toleransi itu dibuat bercandaan sama anak-anak. Jadi bukannya harusnya kita bertoleransi dengan agama lain, justru malah misalkan yang Bapak lihat fenomena sekarang, misalkan Bapak Islam ya, terus misalkan mungkin lagi yang kegiatan agama Kristen tuh yang setiap Jumat, ya misalkan mungkin yang rohani Kristen ya. Nah, misalkan sudah ikut-ikutan, kamu ikut-ikutan yang Islam, sok ikutan kegiatan agama Kristen tuh, yang rohani Kristen itu, dan cuma kan misalkan modal nggak tahu, coba kamu ikut-ikutan
tetap aja karena kamu pengen iseng aja gitu biar kelihatan apa juga bapak nggak tahu. Kan di situ istilahnya menurut bapak bukan seperti itu istilah hal toleransi ya. Jadi toleransi itu istilahnya ya agamamu agamaku ya agamaku ya kan. Kalau di Islam kan diajarkan begitu, aku dihukum aliadin ya kan. Agamamu ya agamaku ya agamaku, itu namanya toleransi. Jadi bukan kita mengikuti cara dia ibadah, bukan kita mengikuti cara dia sholat misalkan. Nah, misalkan yang Kristen ikuti kita sholat, itu bukan toleransi namanya ya. Gitu. Oke, pertanyaan 9 nih Pak. Tantangan Bapak paling sulit buat ngajarin murid-murid kita nih buat toleransi. Ya, yang pertama itu tadi sebenarnya bapak ngambil dari fenomena itu kan kita sebenarnya nggak 24 jam kita ngeliatin murid kita kita pantau segala macam jadi masalah kan gitu. Ya tadi masalahnya contohnya misalkan ya kamu ikut-ikutan yang agama Kristen terus yang Kristen ikut-ikutan kegiatan ibadah agama Islam atau misalkan kegiatan ibadah Buddha karena bapak sering menemukan misalkan yang Buddha ikut ke rohani Kristen, yang rohani Kristen ikut ke rohani Buddha. Nah, buat apa kayak gitu coba? Gitu. Tadi apa? Balik pertanyaannya? Tantangan paling susah buat ngajarin toleransi. Nah itu ya tadi, tantangan paling sulitnya gitu. Jadi karena kita tidak bisa memantau 24 jam, ya akhirnya siswa salah mengartikan arti kata toleransi. Gitu. Udah nih Pak, terakhir deh. Ada nggak nih pesan dari Bapak nih buat kita nih yang buat biar bisa makin toleransi, menghargai satu sama lain gitu Pak? Oke, pesan Bapak sih satu. Itu tadi, yang namanya toleransi itu kan misalnya sikap kita menghormati tata cara atau perlakuan terhadap orang lain ya, sehingga kita menerima perlakuan tersebut. Itu namanya toleransi kan. Ya, yang pertama kalau misalkan di agama kita sendiri kan namanya toleransi itu ya urusanmu ya urusanmu ya urusanku ya urusanku, urusan agamamu ya agamaku ya agamaku. Itu yang disebut dengan toleransi. Dan pesan Bapak ya janganlah kalian apa istilahnya ketika harusnya kita bertoleransi dengan baik justru malah dipermainkan ya. Menyalahartikan kata toleransi di situ. Jadi pesan Bapak satu sesuai dengan agama kita ya, yaitu lakum dinukum waliyadin ya. Agamamu dan agamaku. Maka bersikaplah sewajarnya ketika kita bertoleransi terhadap latar belakang agama yang berbeda. Gitu. Jadi jangan dibuat main kata toleransi itu. Begitu. Ya, makasih sudah menonton sampai akhir ya. Kasih maaf sudah mau ditanya. Oke, dapat. Oke.